wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Al-ayat amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati para panitia pengurus pengajian ngopi. Iya, anak lambat baru tahu udah 3 tahun baru nongol. Ini pesan puji nih, kacau nih. Kemana wae itu ya. Yang saya hormati para tuan guru, para ustadz, bil khusus kesepuhan kita Bapak DKM, Bapak Profesor Haji Lukman MS Cim ya, Ustadz Lukman, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah nampak hadir dalam kesempatan yang sangat indah. Seusai diguyur hujan, cuacanya adem. Nah, kita manfaatin ademnya ini bikin anget. Angetnya ini diguyur dengan kopi kita. Jadi kopi itu adalah singkatan katanya ya. Iya. Kayak SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama, SMA sekolah menengah atas. Ada juga yang bapak-bapak dulu pakai lavender itu ya. Mungkin Ustaz Puji mah nggak pakai lavender ya. Iya, itu juga singkatan Ustaz Puji. Lavender, laki-laki penuh derita. Ada juga ya yang udah tua tapi selalu action bergaya, dikasih singkatan BTAG, biar tua asal gaya. Ya. Nah, ini ngopi juga singkatan, kata Ustaz Budi, ngobrol perkara iman. Subhanallah. Kalau Kang Ustaz Lukman ini emang penuh dengan filsafat. Ngopi tadi itu bahasa asli sebetulnya. Iya. Terus ada pertanyaan, mau kopi, mau susu? Gitu, ya. Terus apa bedanya kopi sama susu? Nah, beda. Kalau kopi itu, minumnya siang. Kalau kopi hitam semua, kalau susu hitam ujungnya aja. Iya. Kalau susu hitam ujungnya aja, kalau kopi hitam semua. Kalau kopi bikin kita tenang, kalau susu bikin kita tegang. Masalah siloka bahasa kopi betul. Karena ada dalam keterangan ibu-ibu itu harus rajin bikinin lakinya kopi. Karena orang yang ngopi Allah ampuni dosanya selagi bau harum kopinya itu masih ada di dalam mulutnya. Iya, makanya walaupun nggak ngerokok, ibu-ibu harus rajin bikinin kopi. Luar biasa, emang kopi bikin kita tenang ya. Kalau susu bikin kita tegang. Coba aja kalau kita ngopi, coba aja ngopi nih. Ustaz Lukman bilang mantap kopinya. Pernah enggak ada yang bilang mantap gulanya? Enggak ada. Jadi kasihan tuh gula. Ya. Nah, kalau kita pergi ke rumah sakit nggak ada dokter yang ngomong kopi. Wah, ini bapak penyakit kopi. Nggak ada yang disalahin gula. Artinya, yuk kita beribadah, yuk kita tingkatkan prestasi ibadah. Jadilah kita seperti gula. Kenapa gula?
bikin rasa enak dalam kopi, tapi dia belum pernah disebut. Mantap gulanya, nggak ada ya? Mantap kopinya. Padahal ini bisa jadi mantap itu karena gula. Kalau misalkan nih Ustadz yang pakai gamis hitam, ini senior saya juga, beliau waktu di pesantren Lurian di Roke yang naik jembatan itu luar biasa. Gunung Sodong juga tuh sama Kak Ustadz Lukman. Coba aja, gula adalah karakter ikhlas. Ikhlas itu enak diomong tapi sulit dilaksanakannya. Yang ikhlas ya enak kan? Iya, tapi luar biasa sulit. Makanya kita ini dengan judul ngopi cakep udah, ya. Gula belum pernah disebut tapi dia nggak pernah marah. Padahal ini kopi bisa nikmat karena gula. Coba nyeduh kopi itu pakai gula, gimana rasanya? Pahit bu, ini kopi pahit karena nggak pakai. Kebanyakan gula nggak pakai kopi. Ambis teuing kos komat gila. Seimbang antara kopi dan gula pas diminum. Mantap kopinya. Gula disebut ente. Lama-lama habis juga tuh kopi. Ada apa pernah ada gula malah? Nggak ada. Gula demo nggak pernah disebut, nggak ada. Gula ikhlas walaupun nggak disebut. Memberikan rasa sejuk di dalam lingkungan walaupun tidak pernah dipuji, karena pujian itu ada di Ustadz Puji walaupun tidak dipuji, ikhlas. Ya, ikhlas. Jadilah seperti gula. Contoh di depan itu banyak tukang dagang. Ada martabak tuh ya di depan. Coba martabak tulisan yang manis rasa keju, martabak manis rasa kacang, martabak manis rasa coklat, martabak manis rasa nggak ada yang pedagang yang ngomong martabak manis rasa gula. Padahal manisnya martabak itu karena gula. Marah nggak gula? Tidak, ikhlas gula ya. Bulan puasa musim tuh yang disebut dengan sirup ya, sirup manis rasa marjan, sirup manis rasa stroberi, sirup manis rasa mangga, sirup manis rasa jeruk, buah-buahan semua. Apa ada yang ngomong sirup manis rasa gula? Nggak ada. Makanya gula walaupun nggak disebut, enjoy aja. Kita jadilah seperti gula. Tidak perlu pujian orang, tidak perlu kita ingin disanjung oleh orang lain. Ngaji dengan motif ikhlas, insya Allah. Iya dong, makanya cocok nih Ustaz Lukman. Konsepnya kopi. Cuman kalau nggak ngerokok, asam, bohong. Tahu? Ada ya. Beda antara yang ngerokok yang nggak ngerokok. Sebetulnya kalau yang ngerokok itu, pondok umurna katanya, pondok napas panjang umur. Itu kalau yang ngerokok, yang nggak ngerokok pondok umurnya, napasnya panjang. Mantap, penting ngerokok ya. Masya Allah. Kalau ngerokok itu ciri laki-laki pejantan tangguh, karena pinter berbohong. Aduh, panjang deh urusan rokok mah ya. Udah masing-masing aja. Tapi syukur-syukur nggak ngerokok. Cuman kalau anak nggak ngerokok susah juga ya. Jadi makanya rokoknya di sini. Kalau kita banyak masalah, kita enjoy saja rokoknya. Kalau sendiri bersolawat kepada Allah. Kalau lagi ngopi, rokoknya sapu jaga. Alhamdulillah itu saja. Artinya pembukaan silaturahmi. Mudah-mudahan banyak hikmah. Ya, apapun motivasi kita itu lillahi ta'ala. Jadilah seperti gula yang mewarnai indahnya kopi
yang kalau kita mewarnai lingkungan dengan penuh kesejukan, keteduhan, kenyamanan, tapi tidak perlu untuk dipuji oleh siapapun. Konsepnya sering kita sebut, sering kita baca ketika kita melaksanakan sholat, yang setiap kita baca doa iftitah. Ya, dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Enak ngomong lillahi rabbil alamin. Apapun aktivitas ibadah kita harus dikonsep dengan lillahi ta'ala. Ketika kita itikaf di masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Gerak awaitu rabbal hadasil akbari an jamil badani fardolillah. Sebelum itunya dulu dong. Sebelum itu ya. Allah Akbar. Itu konsepnya konsep Robi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua yang selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, haji dan silaturahmi ya. Sila itu menyambungkan, rohmi itu persaudaraan. Ya, artinya kita kenalnya remeng-remeng jadi enggak. Yang tadinya kenal cuman muka aja, yang sekarang jadi enggak. Ya, kalau yang udah kenal begini, saya sering silaturahmi ke sini kalau tugas di hari Jumat ya. Iya, ini sekarang ada forum silaturahmi Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Kalau nggak kenal maka nggak cinta. Sekarang udah kenal, saya udah silaturahmi ke sini. Kapan waktu boleh silaturahmi mampir ke majlis atau ke Bojong Rangkas belakang Masjid Nurul Taufik yang udah tuh Ustaz Lukman, Kang Ridwan, Ustaz Puji, banyak sebagian yang belum boleh silaturahmi ya. Iya dong. Sila itu menyambungkan, rohmi itu persaudaraan. Sila itu menyambungkan, rohmi itu perut. Alhamdulillah, Sohibul Bait nyuguhin kita bersama. Itu juga namanya silaturahmi. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya, Allah berikan kesehatan, Allah ijabah apa yang dicita-citakan, Allah ijabah semua doa-doa kita bersama. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sesi selanjutnya. Oke. Alhamdulillah, syukur guru kita Ustaz Ajis yang singkat, padat, insyaallah jadi ada ilmu yang kita dapat dan bermanfaat. Masih ada waktu 20 menit kita masih untuk sesi tanya jawab. Barangkali Bapak atau Ibu jemaah sekalian yang ada di sini bisa sharing, kita sama-sama. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan berkaitan nanti tentang kopi. Nah, isinya kopi dan gula. Tapi di lain atau di luar dari tema juga enggak Bapak, silakan nanti jika memang Ustaz bisa jawab. Alhamdulillah kita memang ini jadikan PR buat Ustaz gitu ya Ustaz ya. Nah, alhamdulillah ini Ustaz kita datang jauh dari Bojong Rangkas ya, menyempatkan waktunya. Kita mudah-mudahan harapan dari Ustaz Hadis ya, untuk kita semua bisa istiqomah mengadakan kegiatan kopi keliling ini, mudah-mudahan manfaatnya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi ada yang ingin bertanya mangga sama-sama nanti di sini kita sharing. Bukan merasa paling bisa atau merasa paling tahu, tapi di sini kita saling mengingatkan. Barangkali ada yang lupa, barangkali ada yang hilang, ada yang salah, sama-sama kita luruskan di sini, insya Allah. Ya, mangga Bapak Ibu ada waktu Pertanyaannya. Setelah ini kita langsung ada undangan lagi katanya, mudah-mudahan yang bisa hadir mangga. Pertanyaannya. Mohon izin Ustaz. Ya boleh, mangga. Di dalam sholat itu kan kita ada surat sajadah. Betul. Di dalam di pertengahan surat sajadah kita harus sujud. Iya. Saya 60 tahun itu saya juga pernah ngaji, saya juga pernah mondok. Iya. Baru di sini. Iya. Guru saya nggak pernah ngajarin. Pertama-tama di sini surat sajadah. Apa baca? Subhanallah. Subhanallah. Begitu assalam, orang-orang itu langsung sholat subuh lagi. Untung saya udah pernah buka YouTube, ya. Jadi saya sajadah itu waktu sujud itu bacaannya apa? Ya baik, dan mangga. 60 tahun saya itu Pak, saya itu gak pernah mondok. Mudah-mudahan Baru di sini dibacain. Nanti ya, di saat sujud
sujud ini ya. Sujudnya sujud saja. Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud sahwi. Bacaannya. Bacaannya. Nah, saya ada baca sujud ini, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi ya. Nah, nanti mungkin Ustaz agak bisa menjelaskan sedikit. Kita tabung dulu, nanti biar sekalian ada lagi. Cukup dulu, satu ini kita habisin. Oh ya, enggak. Belum dikumpulin dulu. Nah, sekalian. Nah, jadi bagaimana? Oh, belum. Ya, saat itu dulu mungkin satu bacaan daripada sujud sajadah ya. Sujud tilawah, sujud sahwi sekalian nanti bacaannya. Biar nanti Pak Munaji ketika ketemu lagi dalam sholat, tahu bacaannya. Abdulnya itu jawaban nggak usah mesti ke saya aja, kan di sini ada Ustadz Lukman, ada Pak Gersan, apa ya? Apa? DKM cuma ACC. Cuma ACC doang. Baik, alhamdulillah pertanyaan yang sangat jarang ditanyain. Iya, kita juga jarang melaksanain sujud. Iya, saya 60 tahun baru di sini, Pak. Umur sampai 60 tahun baru di sini. Betul. Sama di Madinah, Pak. Cuman gini aja, konsepnya buat kita semua itu kan hukumnya sunnah. Sunnah membaca surat As-Sajdah boleh dibaca, boleh pakai surat yang lain. Itu pendapat ulama. Terus masalah sujud ya, sujud tilawah apa bacaannya? Ya. Kalau kita nggak bisa, ikutin aja imam. Biasanya nih ketika melaksanakan sujud tilawah, ketika baca surat As-Sajdah ya, itu biasanya dalam sholat berjamaah. Ya. Jarang kalau kita sholat sendiri, Pak ya. Kan kita bingung, imam sujud ya, sujud tilawah karena baca surat Sajdah. Kita ikutin aja imam karena wajib hukumnya mengikuti imam. Masalah bacaan bisa nggak bisa, ikutin aja imam. Ya, contoh juga, maaf nih, di tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah, seperti sunnahnya doa kunut. Mau kunut juga nggak apa-apa, nggak kunut juga nggak apa-apa, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Seperti rokaat awal, mau pakai selawat awal, mangga, enggak juga nggak apa-apa. Mau ditambah dengan sujud sahwi, boleh, enggak ditambah dengan sujud sahwi juga boleh. Dalam sajdah kita ikutin imam. Adapun bacaannya, memang ada tulisannya. Kalau misalkan kita nggak bisa, boleh dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kalimat yang tertulis mah sajada wajhilillahi khalaqahu man fis samawati wa man fil ard. Cukup segitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa, subhanallah. Kalau nggak bisa, diam juga nggak apa-apa. Indah ya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Di dalam Islam itu tidak ada wujud pemaksaan, harus seperti ini. Konsepnya ini adalah sunnah. Sunnah itu definisinya ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan pun tidak dosa, artinya tidak apa-apa. Nih, gitu ya. Cukup ya. Kembali lagi tambahan dari tadi. Ini yang ringan aja. Ketika kita atau si imam nih, si imam lupa. Imam itu enggak tahiyat awal. Misalkan langsung ke rakaat yang ketiga. Nih, jamaah bingung. Ada yang subhanallah, subhanallah, imam enggak turun juga gitu ya. Nah, enggak boleh turun lagi, langsung aja lanjutin. Ya, kayak orang yang kunut, wah nggak kunut, balik lagi ke kunut, nggak usah, langsung aja, karena itu kan hukumnya sunnah. Ya, ikutin aja, walaupun nggak tahiyat awal, karena tahiyat awal itu adalah hukumnya sunnah. Yang misalkan gini, si makmum sok tahu, sok pinter, wah nggak boleh nih, nggak tahiyat awal, si imam salah, Sendiri di belakang. sendiri aja tak. Ya. Si imam udah berdiri rakaat ketiga. Gue mau imam salah nih, gue yang bener. Batalat sholatuhu, spontanitas si makmum tersebut batal sholatnya karena tidak mengikuti imam.
Karena dalam sholat itu sakral wajib mengikuti imam. Oh, Ya cukup ya. siap. Itu. Ayo Pak, silakan ngobrol aja nih. Ada Ustaz Lukman kok. Kalau Masalahnya sejak kejadian sujud sawi itu Rame. HP DKM rame. Ajaran sesat masuk Pak Muhadi. Itu bener. Waduh apa lagi? Banyak yang enggak. bener bagus. Dikirain aliran sesat tadi. Iya. Ada yang habis sholat Pak, sholat lagi di belakang. Biar Abdul katanya. Biar Abdul katanya. Iya. Kalau bahasa santri itu tarkul adat adawah, ya. Tarkul adat adawah, meninggalkan adat kebiasaan itu jadi penyakit. Meninggalkan kebiasaannya kan nggak pesujud, ini pakai sujud. Nah, itu jadi penyakit kecuali ada penjelasan tuh dari awal. Nih, mau baca surat sajdah, nanti ikutin imam ya. Kalau ada sujud itu jangan dipertanyakan, apalagi langsung, wah imam aliran bisa. Penuh. WA Pak Ketua DKM. Alhamdulillah dari tambahan ilmu buat kita. Jadi intinya segala sesuatu yang sunnah jangan dipermasalahkan. Memang ada kelompok-kelompok yang memang sulit dan akhirnya masalah yang itu oh gitu. Makanya dalam pentingnya kita sama-sama bisa kumpul, sama-sama bisa sharing dan manfaat. Baik, Pak Ipan ada Pak. Tanya. Nah, saya nanya lagi nanti bingung lagi. Mau nanya lagi? Tuh, silakan. Seribu bet. Perkenalkan sekalian perkenalan. Perkenalkan saya Indra Pak. Saya selaku tuan rumah di sini. Ya. Saya cuma mau menanyakan, kan saya warga baru di sini Pak. Oh gitu, ya alhamdulillah. Saya mau tanya bagaimana cara menjadi tetangga yang baik versi Islam. Bagaimana sedikit perilaku Nabi Muhammad bertetangga di masanya, sifat-sifat yang perlu kita tiru gitu. Jadi warga yang baik. Warga yang baik. Jangan warga yang seperti Israel. Jawaban saya, kalau jadi warga yang baik pulang kerja itu keluar ngobrol. Kalau di sini kayak semut Pak. Oh gitu ya. Pulang kerja masuk rong apa gua itu. Pagi berangkat lagi, nggak pernah ngobrol, masuk lagi kayak semut. Ya. Banyak kan di sini kan? Masuk, begitu kerja, tuh lagi ngobrol sama tetangga enggak? Pasang alarm, Pak. Inilah perumahan Pak. Ya. Ada yang bertetangga 4 tahun aja nggak tahu nama. Benar. 4 tahun itu. 4 tahun. Dilemanya di perumahan gitu. Tahu keluar ada manusia. Terus tadi kan disinggung katanya. Terus tadi kan masih sering defisit dari enggak. Saya warga barunya. Jangan diomelin. Sekarang main pingpong dia diakui nama Blok M. Bersosialisasi. Ya siapa? Tidak bersosialisasi. Bertetangga yang baik versi Islam. Intinya saling menghargai saja gitu Pak ya. Ada tambahan saya mungkin barangkali yang lebih spesifik. Ketua DKM aja dipanggil Sesuai dengan Ustaz Lukman, tapi Islami. lewat siapa tadi yang nanya? Bisa begitu coba. Bagaimana itu? Jawabannya menurut ini Nabi Muhammad. Alhamdulillah Pak Indra, bertetangga baik versi Islam seperti ini. Jawabannya ini. Jawabannya ini kan? Iya. Jawabannya seperti ini Pak Indra. Jadi jangankan kalau di komplek itu rata-rata di komplek mana aja kalimat santri itu nafsi, masing-masing, lu, gua. Iya. Tapi
setahu saya kalau di Puri Araya ini, baik Puri Araya 1 atau Puri Araya 2, ini mah kayak semi ya, semi komplek, semi pemukiman kampung. Iya. Hah? Berdampingan. Iya. Kalau di komplek elit nggak ada nih kayak begini, nggak ada. 5 tahun baru ketemu, emang lu tetangga. Tapi ini mah semi ya, semi komplek permanen. Kalau di kampung itu wajar-wajar aja, ya memang satu bondoroyo. Iya. Ya anaknya ini ngelendeng rumahnya, ya satu keluarga, kadang-kadang satu kampung ya, satu kakek, satu nenek, ya wajar. Ya rukun, bertetangga dan lain sebagainya. Kalau di perumahan kan pendatang semua rata-rata, yang egoisnya pada tinggi-tinggi semua. Kenapa? Ya karena punya power masing-masing. Kalau di kampung kan enggak, udah pada tahu semua, udah tahu dari lahir kalau ya. Kalau di perumahan kan masing-masing punya power, baik di kantornya masing-masing punya kualitas, punya jabatan dan lain sebagainya. Jadi egonya tinggi semua. Untuk menghilangkan ego seperti itu, ini momennya silaturahmi. Cakep udah Mbak Indra, ini seperti ini. Jangankan di sifatnya di perumahan ya, di kampung aja bisa seperti itu. Ini kejadian nyata nih, tapi jangan banyak ngomong ya. Aneh itu. Ini besok pagi aneh ngambil ke Saya itu orang Bojong Rangkas asli, Tulen Bojong Rangkas. Nih ceritanya Bapak Lurah Bojong Rangkas, Bapak Iding, Bapak ini nih, jangan ngomong-ngomong nih. Yang disebut tadi tuh, jangankan di komplek, yang namanya di pemukiman, di perkampungan juga, kalau kurang silaturahmi, kejadiannya seperti ini. Bapak Lurah itu ngontrol jalan yang udah dicor. Nah, ibu-ibu TK nih yang nganter anaknya pada sekolah, ibu-ibu pada pajejer di pinggir sekolahannya di Majlis Taklim, pada ngobrol, pada makan snack dan lain sebagainya. Pak Lurah lewat. Kata Pak Lurah, "Punten, mangga." Lurahnya udah jauh, ini ibu-ibu muda ngomong ini. Emang kita saha. Kita saha gitu. Pak Lurah oge. Nang Pak Lurah gitu. Lurah orang gitu. Iya lurah orang. Itu orang Mas. Ini warganya sendiri enggak kenal. Itu lurahnya. Berarti introspeksi dong. Jangan nyalahin warga. Harus kasih tahu dulu. Kurang silaturahmi. Iya. Kan pejabat ngomong. Zaman silaturahminya musiman. Iya, benar. Cuma contoh aja, contoh. Kalau anak-anak cepat gaul, Kak. Hah? Kalau anak-anak cepat dikenal. Nah, gitu ya. Iya. Kalau di komplek ini, Iya. yang dibilang ini Bapak Indra ini yang kenal anaknya. Begitu ya. Oh, benar. Itu bapaknya si Makanya orang tuanya mah nggak kalau di dikenal. sini mah sebetulnya semi ya, artinya ada juga silaturahminya. Artinya bertetanggalah seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya gini, kalau nyayur asem atau nyayur apapun, perbanyak airnya, kuahnya, ya. Kenapa? Bagiin sama tetangga. Nah, Kuahnya. itu. Kuahnya. Dagingnya untuk sendiri. Iya. Kuahnya dagingnya. Dagingnya seetik, cairnya satu. Bagiin airnya aja. Kenapa dengan dicontohkan dengan makanan? Karena orang bisa tersentuh dengan dikasih makanan. Padahal di rumah makanan ada. Yang dilihat bukan makanannya, sentuhan kolbunya, silaturahminya, seperti itu. Jadi intinya ada silaturahmi, baik tetangga atau dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan kalau di perumahan mau ngetok rumah orang juga pada aktivitas ya, pada kerja masing-masing. Ya momennya seperti ini, yang sangat luar biasa seperti ini. Ngopi bareng. Nggak ada waktu. Tahun Nggak ada waktu. Kerja ada setahun. Senin lo yang nggak ada waktu. Kalau enggak ada momen silaturahmi masjid ya, masjid. Iya, tetap di masjid. Tempat Bapak, kumpul. Bapak Indra kemarin ke masjid tapi 2 hari kayaknya. Ini emang nggak ada lagi. Saya apa lah anak-anak? Bapak ini apa nih?
Jamaah. Ada yang deket masjid juga jarang. Oh kerja itu. Kalau lampunya nyala kan? Lagi terus. Kalau lampu Bukan minggu. Kayak mulu nih. kalau lampunya nyala sampai siang berarti orangnya di atas. Soalnya di dekat masjid di portal. Kayak jauh ya. Ada Jadi alasan yang ya kan? dekat masjid itu merasa jauh. Jadi portal nggak lewat. Mereka 3 kali buka portal kan? Makanya dibikinin kopi syarat ya. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih nggak puas berbicara yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. Di meta. Ada waktu 10 menit yang kita Aduh. ambil. Nanya, Kek. Nanya, ya. Nanya ke Yang mau ditanyakan abang udah nanya, jadi nggak jadi. Mau nanya lagi juga nggak enak saya kayaknya. Bisa aja kayak. Ini izin nanya lagi boleh Tat ya? Kita kan orang awam nih Tat. Lebih abdol mana Ya. berdoa itu dengan bahasa Arab dengan bahasa kita? Karena kita kalau berdoa bahasa Arab yang kuanjuan gitu, artinya nggak tahu Tat. Apa tuh? Artinya Amin. amin aja Tat. Amin tak amin. Iya. Amin aja pokoknya. Kita artinya nggak tahu Tat. Lebih abdol mana Tat itu Tat? Mungkin orang di sini nih 75% nggak ngerti lah, nggak tahu artinya lah. Belum Al-Fatihah aja belum tahu artinya kayak itu. Hanya Bismillah doang artinya. Kalau kapan itu yang tahu soal dulu. Lebih abdol mana itu? Berdoa dengan bahasa Arab apa dengan bahasa kita? Kalau kita berdoa kan dengan bahasa kita ngerti kan? Kita minta istri baru lagi, minta kopi lagi kan? Kalau pakai bahasa Arab kita susah kan? Amin itu pokoknya kan? Tahu Nggak ngerti artinya tadi kan? Jadi doanya ketahuan. Pelan-pelan mati. Kayaknya untuk menjawab pertanyaan Bapak yang lebih abdol pada KM ini. Mohon izin. Mohon ACC izin. doang. Mohon izin. ACC doang tugasnya. Jawabannya ada 2 ya, masalah doa. Jadi kalau lagi berjamaah atau bareng-bareng di tempat umum baik di masjid, musola, di majlis atau riungan seperti ini, doanya itu dengan bahasa Arab Meskipun tidak ngerti artinya. meskipun nggak ngerti karena itu hukumnya sunnatullah ya. Karena kalau misalkan belak-belakan minta itu. nah belak-belakan ngomong bahasa Indonesia minta di tempat umum nanti nggak sama doanya. Kalau doa yang lumrah seperti Rasulullah sunahkan seperti gini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Amin. Gitu ya, Banyak amin. yang hafal itu tadi. Nah, walaupun tidak ngerti sunnah amin karena itu adalah doa, tidak ada doa yang dipanjatkan dengan doa yang tidak baik. Doa semua baik. Itu walaupun nggak ngerti. Yang jago doa bahasa Arab itu adalah orang Arab. Siap. Nggak mungkin orang Arab doa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Masih kecil aja tuh hafal bahasa Arab artinya. Paling jago bahasa Inggris itu orang Inggris. Nah, dia pakai doa pakai bahasa Sunda. Gimana mendingan bahasa Arab atau bahasa Sunda atau bahasa kita? Iya. Sebaiknya kalau kita sendiri, nah itu bahasa kita aja yang dimengerti oleh kita. Allah Maha Tahu. Ya, sebutnya Allahu wa'lam wa antum la ta'lamun. Kita nggak ngerti tapi Allah Maha mengerti. Apalagi kalau misalkan seorang istri berdoa kepada Allah di pinggir kalau doa yang pengen diijabah nih di pinggir telinga suaminya cepat diijabah. Iya. Gitu. Iya, kalau istrinya ngomong ya Allah, ini belum beli baju-baju cepat diijabah. Syaratnya di pinggir kuping suami. cepet. Iya, yang penting kan suami. Iya, Pak, ya. Dompet keluar. Bener. Makanya. Kalau apa nyari dulu Pak. Ya? yang ngedoain, Doain. Makanya jangan jadi tuyul.
Malam dikasih nyusup, pagi suruh kerja. Kawe maneh mah. Jadi yang baik itu doa yang dapat kita mengerti sendiri. Kesimpulannya seperti itu. Kalau kita ngapalin doa nggak ngerti, udah bahasa Arab, bahasa kita aja. Yang dimengerti oleh kita, Allah pasti maha mengerti. Siap. Kalau di tempat ramai nggak usah diaminin orang ya. Ya Allah, saya punya utang bulanan. Belum bayar rumah ya. Semua penting orang tahu nolongin enggak. Orang ketawain ya. Belum bayar cicilan. Nah, itu. Karena sendiri kan kita di kamar, menyepi, berhadap Allah. Ya Allah, ini rumah belum terbayar. Gitu kan. Allah dengar, tapi coba kalau di forum seperti ini, Allah, saya ini rumah belum kebayar. Balik lagi. Nah, iya, takut diambil gitu misalkan, kan kita buka aib kita sendiri, makanya jangan, udah bahasa Arab aja udah. Gitu. Kalau sendiri terserah pengaduan apa kita sama Allah, Allah maha dengar dan Allah tidak mungkin menertawakan. Allah pasti ijabah, benar Ustaz diijabah? Iya. Ud'uni astajib lakum. Engkau meminta, Allah pasti mengijabah. Astajib lakum, sin tersebut adalah sin litanpis tadulu ala zaman ba'id wal qarib. Ada yang doanya diijabah seketika nggak lama. Ada doa yang diijabah nanti, tapi yakin diijabah. Ada doa yang diijabah nanti di akhirat. Tapi kalau kita mah doa teh ingin kayak makan cabai ya. Doa sekarang, besok ingin terlaksana. Kata Allah, Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Lu nggak tahu, gua yang tahu. Kalau doa diijabah sekarang lu jadi orang kaya belum tentu lu kuat. Masih kawin lagi itu. Banyak unsurnya. Banyak unsurnya. Seperti itu. Nah, kalau forum silaturahmi lihat Kang Ridwan. Kang Ridwan buka forum. Lu kalau nggak bisa baca datang ke rumah. Ya, Kelihatan bacanya. Mana ngajarin baca? Maksudnya dia menyelam sambil minum air. Ya. Kalau baca ada min 1, 2, 3 datang ke rumah nggak usah bayar, dikasih kacamata. Karena ketika kacamata itu nggak mungkin dipakai untuk dosa. Kata dia tahu pasti orang baca itu karena Al-Quran dan lain sebagainya. Dia invest pahala. Lu yang baca dapat dikasih kacamata dari gua dapat pahala. Cakep. Jadi deh rumah ya. Jadi di rumah. Kacamata baca gratis. Jadi di rumah. Gratis. Informasi. Jangan-jangan ada sesuatu di kacamata. Yang gimana kayak? Bahaya itu. Bahaya. Karena buktinya anak udah dikasih 5 itu kacamata baca udah 5 dan alhamdulillah manfaat. Gak mungkin dong saya pakai semua. Datang ke Madis teman produk tuh bisa mahal saya dari hiji. Nah, kita juga kan dapat sabung dari beliau ya. Tinggal nyebrang ya betul. Alhamdulillah. Oh, anak muda tuh maksudnya jangan malu-malu. Kayaknya tadi ada negosiasi kan? Iya. 2,5% nih. 2,5%. Zakat 2,5%. Ayo Pak, nanya lagi Pak, ngomong ini Pak. Mau dijawab nanti. Tadi Pak Bambang mau nanya. Rombang. Belum kamu ditutup apa? Masalah nanya. Kalau emang nggak ada yang nanya, mungkin di tahap 1 juga nungguin. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari bisa bermanfaat dan diberkah. Dan sekali lagi Gak enak badan dia juga. terima kasih banyak buat jemaah sekalian yang hadir. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti kegiatan ngopi bulanan ini di blog-blog yang lain. Insyaallah ya, dengan kesehatan semua. Amin ya rabbal alamin.
Mari sama-sama kita duduk. Kegiatan ini dengan bacaan Al-Quran Majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Mana dulu Pak? Penuh. Terima kasih dan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. bagi Anda yang mau berangkat kembali ke acara Maulid di MBR ya, Majelis Al-Azhar, maka kita sama-sama barangkali ya. Dia bubar belum? Tinggal makan namanya sana. Makan baru. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name be mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you day and night. You sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن